geger. Guys, bintang tamu kita pagi hari ini kan udah ada dua. Satu lagi juga punya persamaan dengan dua bintang tamu kita sebelumnya. Maksudnya gimana? Sama-sama single mom. Jadi hari ini anaknya tuh juga udah besar. Jadi hari ini tuh udah janda menikah. semua ya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau Tapi gitu. luar biasanya perjuangannya membesarkan anaknya sampai akhirnya melepas sang putri tercinta di tanggal 6 Oktober yang lalu tahun baru, 2024 iya. akhirnya Iya, menikahi iya. pujaan hatinya. Iya. Di pagi-pagi hampir kita ingin dengar kabar bahagia dari seorang Elma Theana. Tiana. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Elma. Teteh Elma. Rajin banget ya. Sehat kan? Selamat datang kembali Elma Theana. Udah jadi mertua nih sekarang nih. Ya kan? 6 Oktober nikahnya ya. Saat melihat ijab kabul saat itu. Iya. Isya ya nama Iya, putri tercinta. panggilannya Isya. Panggilannya Isya. Iya. Saat menyaksikan proses ijab kabul putri tercinta apa dalam perasaan Elma Theana? Karena kan perasaannya pada saat itu pas mama meninggal juga. Ya. Jadi bahagia tapi berduka juga Ya. gitu. Betul, hanya selang seminggu lebih kurang lebih ya. Iya, pas anakku lahir, pas anakku meninggal itu pas 7 harian mama aku. Oh. Tapi apapun itu dia sudah menjadi takdir tentunya ya. Iya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Elma Theana. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini lagi. Kita akan berbicara kebahagiaan. Elma Theana Iya. menjadi seorang mertua. Kita saksikan yang satu ini. Kak Elma, kadang dandan itu cuplikannya tuh Kak Elma ya? Iya, jadi gue kayak pengantin ya. Iya makanya tadi kita, yang mana nih anaknya? Isya tuh umur berapa? Sekarang 25. Pacaran berapa lama kemarin sama suami? Anakku itu nggak kayak ibunya ya. Kenapa? Pacaran cuma 2 kali, abis itu langsung nikah. Berapa lama pacaran yang kemarin? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Yang artinya sebetulnya rencana pernikahannya jauh sebelum neneknya menghembuskan nafas terakhir. Iya, jadi sebelumnya itu kita udah ketemu-ketemu sama mama kan, gitu. Aku kasih tahu mama ini Isya mau nikah gitu. Mamaku tuh udah beli seragam, Oh ya? udah bikin seragam. Terus mama sehat ya sampai Isya, ini mama harus kuat dong gitu kan. Makanya anakku sama calonnya tuh udah kita sempat makan bareng sama mama gitu kan. Udah bikin mama semangat lah. Mama bisa kan? Iya insya Allah bisa gitu. Udah ketemu lah sampai di rumah sakit juga gitu. Ya gitu. Di hari ke-7 selepas kepergian almarhumah, akad nikah alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Waktu Isya jalan menuju ke pelaminan, pasti ngeliat dong. Iya pasti. Jadi aku tuh nangis bahagia Terharu juga. gitu ya, Nangis masih berduka juga. Iya. Jadi itu Campur aku, aduk. tapi memang sepanjang akad nikah, sepanjang salaman tuh aku nggak berhenti nangis gitu. Jadi itu aku ngerasa ngeliat kayak ada ibuku gitu kan, rencananya kan si mama tuh mau dipakai kursi roda gitu kan, di deket anakku nikah gitu kan. Ya jadi aku ngerasa ngeliat kayak masih ada ibuku aja di situ gitu. Sampai sekarang kursi rodanya masih ada, nggak aku iniin supaya bisa terus inget sama Biar mama terkenang gitu. terus gitu ya Kak. Iya. Tapi nggak tambah beban itu kayaknya kalau ada Kursi roda, kursinya, setiap ya. melihat kursi roda itu. Iya aku memang sengaja supaya rasanya biar mama tetap Ada. menyaksikan lah gitu. Ya, mungkin butuh waktu ya. Sampai anakku juga bunda udah dong, bunda udah nih kan aku lagi hari bahagia gitu kan. Ya aku nggak bisa bohong gitu. Yang lepas anak satu-satunya gitu kan, itu aja sebelum dia nikah tuh aku pelukin terus gitu kan. Terus sebentar lagi kamu diambil, sebentar lagi kamu diambil gitu kan. Terus sampai sekarang pun juga anakku juga lucu deh karena kan dia kan nggak pernah pacaran serius gitu kan. Jadi dia telepon aku gini, bunda bilangin dong sama Ken, kenapa? Ken tuh suaminya. Ken, aku mau pulang, udah nih nginepnya katanya. Maksudnya? Maksudnya dia kan udah di rumah suaminya, terus tiba-tiba telepon, udah bilangin dong sama Ken, aku mau pulang. Aku udah nginepnya seminggu aja di sini. Jadi pengen pulang kemana maksudnya? Ke rumah aku lagi. gitu. Lah emang sekarang tinggal sama siapa? Sama suaminya. Lo pengen pulang ke rumah mamanya? lucu ya. Terus dia gini, bunda kok gak pernah nelfon aku sih gitu. Ya kan kamu udah nggak biasanya kan bunda kalau aku jam 10 belum pulang udah diteleponin, kok bunda nggak nelfon aku katanya. Oh ada kehilangan dalam tanda kutip Iya, ya. ada rasa kayak buat dia tuh, ih
aneh juga ya bunda gitu ya. Aku rasanya kayak bukan di rumah sendiri. Belum biasa mungkin ya. Belum biasa. Tapi mungkin netizen banyak yang bertanya, siapa sih emang suaminya anak dari Elma Tiana? Kita kasih lihat yang satu ini. Ini sosok mantu Elma Tiana yang mualaf dan berdarah Tionghoa. Kenal di mana Isya sama Ken namanya ya? Ya, jadi anakku ini pernah magang gitu. Di salah satu, jadi dia tuh punya media ya, si Ken itu punya media. Terus anakku ini kayak magang gitu di tempatnya si Ken ini gitu. Ya udah terus kayaknya deket gitu. Awalnya sembunyi-sembunyi gitu kan, karena mungkin takut aku kurang setuju gitu kan. Kenapa? Ya mungkin satu kan dari Chinese gitu kan, pasti kan agamanya juga. Itu ketakutan dia ya? Itu ketakutan dia sembunyi-sembunyi awal gitu. awal Nah aku kan lihatnya. paling nggak suka kalau anakku sembunyi-sembunyi kan. Terus aku ngobrol sama dia dari hati ke hati gitu. Isya lagi deket sama orang ya gitu kan. Bunda tuh lebih seneng kalau Isya tuh lebih cerita terbuka sama Bunda gitu. Bunda sih nggak masalah gitu kan. Kamu mau sama siapapun bergaul, mau siapa temen kamu tuh nggak masalah. Yang pertama intinya memang harus seiman dengan kita gitu. Jadi supaya bisa membawa kamu tuh menjadi yang soleha, bisa membawa kamu ke surga kalau satu imam gitu. Oke. Nah, tapi aku jalanin dulu ya Bun, kan aku baru berteman aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting Bunda lebih suka kalau kamu terbuka. Dari situlah dia mengenalkan ke aku gitu. Terus makan gitu. Terus udah gitu memang berdua ini dua-duanya sama-sama introvert kalau aku bilang ya. Jadi anakku tuh nggak suka main, nggak suka keluar, dan calon suaminya ini juga nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau misalnya mau ngapel, mau apa tuh selalu di rumah aja. Nanti dia udah dekat rumah sama-sama buka rumahan gitu ya, laptop. kayak Elma anak rumahan. Anak rumahan gitu. banget Jadi gitu dia ya. memang nggak bergaul, nanti main komputer di rumah. Oh ya Allah. Terus nanti kalaupun olahraga yang dipakai apa tuh misalnya tenis tapi yang di rumah gitu. Jadi kebanyakan di rumahnya Itu istri gitu. seneng tuh kalau punya suami gitu di rumah. Iya, Seneng gak kemana-mana kan. Karena sampai sekarang juga aku lihat dia gitu, dia misalnya olahraga. Sekarang setiap pagi tuh mereka olahraga berdua gitu. Terus kalau aku lihat nggak pernah main, kalaupun dia ngumpul temen-temennya selalu di rumahnya gitu. Ada turunan Tionghoa, apa pakai bahasanya juga bahasa Tionghoa gitu. Enggak dong gue. Iya, Ya enggak kali sih. kan Mungkin keluarga kalau lagi kumpul. Keluarga kalau lagi kumpul. Suka ada yang Ya bisa maksudnya jadi bahasanya ya, Indonesia maksudnya. banget. Enggak, bahasanya Indonesia. Tapi mungkin keluarganya mungkin terkadang bisa juga bahasa yang Iya dong. Mandarin mungkin ya. Mandarin. Ya biasa Mandarin kan. Makanya pas acara apa tuh namanya, apa sih kalau kita tuh pertemuan keluarga kalau bahasa Chinese function. tempai, ada sanjit. Saja. Oh. Tadinya anaknya nggak mau, Oh, ada Sanjit Tepai ada? ada. Tadinya anaknya nggak mau Ini bentar gitu lagi kan. nih. Tapi keren maksudnya tradisi tetap dijaga. Iya, aku Iya. bilang justru aku kepengennya seperti itu. Aku tuh senang budaya, aku bilang Benar, gitu. ya perlu digarisbawahi juga bahwa akulturasi budaya, budaya kita yang begitu beragam, saling menghargai satu sama lain itu adalah kekuatan kita sebagai satu bangsa besar. Iya. Ya. Kita juga mau kasih lihat sebuah artikel untuk Elma Tiana. Elma Tiana sudah punya solusi soal rasa kesepian di rumah usai sang anak menikah. Apa solusinya Kak? 3 bulan, ini hampir 3 bulan loh ya. Iya kan anakku udah jadi di rumah itu tuh aku sama suamiku sama asisten Mbak ya. Kita tuh udah ngerasa kesepiannya, jadi tuh anakku tuh suka aku teleponin gitu. Lagi ngapain? Lagi ngapain kamu? Video call gitu. Aku dianggap tuh rese gitu ya sama anakku gitu. Bunda tuh kayak rese banget ya. Udah akhirnya pas mama meninggal juga kan mama manggil aku. Terus almarhum mamaku bilang gini, Elma mendingan kamu ambil anak Nanda aja. Adekku persis di bawah aku. Kan anaknya 4 gitu kan. Terus bawa deh Ramzi ke sini, ikut sama Elma. Oh, Ikut sama Mbak Afinya nggak marah Ramzi dia? Beda Ramzi, beda. Bukan Abi Ramzi. Ini Ramzi kan? Bukan Abi Ramzi, yang namanya Ramzi ada banyak. Bukan cuma Abi Ramzi, di center bukan. Saya nggak cuma Abi Ramzi doang. Ini maaf silakan. Nah, anak-anak dia anaknya 4, kemudian dia laki-laki 3, perempuan 1. Kalau perempuannya kan udah diambil juga sama udah menikah juga ya. Udah akhirnya aku ambil Ramzi anak kedua dari adekku ini. Iya. Tinggal Elma, nanti kamu jadiin artis ya kata mama gitu. Aduh, PR banget gitu kan. Ramzi udah berapa lama ikut sama Elma Tiana? Ya dari pas mama ngasih wajangan itu.
pas pada itu kan adikku kumpul semua. Pada hari itu langsung aku nggak boleh pulang. Berarti kurang lebih setengah tahun lah ya Ramzi udah ikut sama. Iya pas dari mama meninggal itu udah langsung aku suruh gini, Ramzi kamu nggak boleh pulang lagi, biar nanti baju-bajunya kamu dibawain sama mama aja. Oke. Itu adalah permintaan atau wasiat dari almarhumah mama tercinta. Iya. Tapi berbicara mengenai almarhumah pasti rindu masih tetap dirasakan. Masih. Bukan hanya Elma Tiana tapi juga anak-anak yang lain. Iya. Kita mau kasih lihat saat momen Elma Tiana berziarah kubur ke makam almarhumah ibunda tercinta. Nah. Hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari almarhumah untuk Elma Tiana apa sih? Ya mama itu deket banget sama aku ya, deket banget, sering banget curhat sama aku. Jadi kalau misalnya kita kan mama tuh anaknya 5 gitu, dia selalu kalau misalnya ada ini sama Rensi, sama Sony, sama Nanda, apa tuh selalu aku yang ditelepon sama dia gitu. Jadi memang kedekatan, jadi aku tuh kayak baskomnya mama lah gitu. Jadi apapun yang dia curhatin selalu ke aku gitu. Jadi, tapi semuanya merasa kehilangan juga gitu. Pasti ya. Kalau ngomongin soal almarhumah, kita yakin dengan perjuangannya apa yang dia lewati tidaklah mudah. Tapi selain pesan untuk mengurus Ramzi, ada pesan apa lagi yang disampaikan untuk seorang Elma Tiana? Kalau mama tuh bilangnya senang banget sih pas bilang mama, Elma tuh udah cukup perjuangannya gitu. Maksudnya udah cukup lah nih mama udah banyak ngerepotin gitu. Kamu harus belajar kuat, harus belajar apa namanya, bisa lebih berserah diri kepada Allah. Jangan lupakan sholat. Selalu kalau mama tuh jangan lupakan sholat, jangan lupakan sholat, insya Allah mama gitu. Karena setiap hari tuh ada aja gitu, tiap pagi tuh selalu dia ngirim-ngirimin Nasihat ya? nasihat ke kita setiap pagi gitu. Oh ya? Sekarang tuh ngerasa kayak Udah Nggak nggak ada ada, gitu ya. hilang. Ada Iya, gitu. iya. Namanya orang tua kan mesti kan kita ya di Iya, grup apa makanya ya. lagu Pak Haji Roma kalau sudah tiada baru terasa tuh itu bener Iya, loh, baru betul. kerasanya bener. Kalau udah nggak ada, kadang-kadang gitu gini, apaan suka ada yang gitu kan. Tapi kalau udah nggak ada mah kita pengen banget. Baru kerasa. Gue liburan kemarin 2 minggu aja kan lu ngerasa kehilangan sekali kan? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak. Kita ngomongin orang yang sudah berpulang. Iya, Oh, iya, kalau iya, lu iya. kan kembali lagi dan kita langsung, hah? Balik lagi. Iya. Kita juga buat Sobat Ambiar, ini momen Elma Tiana ketika datang ke makam bukan sendirian tapi Iya, bersama dengan bersama ponakan. ponakan. Ramzi, sini dong Zi. Sini biar Asila nggak ikut Ramzi, Asila nggak ikut. lo. Oh ini anaknya. Dia Ramzi. Hai saya. sama tante-tante. Iya. Dari 19 tahun. Boleh dipegang Sini mic-nya. silakan. 19 tahun. Ya Allah ini 20, ini 19, Iya. 24, ini 19. Anak muda Indonesia. Duduk silakan Zi, duduk Zi. Jadi aku tuh ada yang jagain sekarang laki. Nah dulu kan aku kan nggak pernah nganterin anakku gitu. Sekarang aku jadi emaknya dia nganterin dia, Iya. nungguin dia, nganterin dia, ngasih Emang vitamin. Ramzi umur berapa sih sayang? 19. 19 tahun. Ramzi gimana ketika Ramzi tahu permintaan dari almarhumah nenek kamu meminta supaya sekarang manggilnya apa ke Bunda. Bunda, oke. Meminta kepada Bunda untuk kamu supaya tinggal sama Bunda. Saat itu apa dalam pikiran kamu? Saat itu kayak langsung Iya aja. iya diiyain karena Mhm. Oma lagi sakit-sakit masih sempatnya ngasih nasihat, jangan gitu jadi nurut. Menurut ya? Menurut, iya. Oke, sekarang sudah kurang lebih hampir ya 4 mau jalan 5 bulan tinggal sama 5 bareng. bulan, iya. Tinggal bareng sama Bunda. Apa yang kamu rasain tinggal bareng sama Bunda? Bunda tuh gimana? Udah jadi kayak orang tua karena kalau di Jakarta yang ngontrol Bunda, apa Bunda, Iya benar. cerita ke Bunda gitu. Ada Belajar apa-apa acting ke cerita. aku. Iya. Ya makanya nanti Makanya berdua cocok ya kamu jadi main model aku ya, sinetron. berdua jadi model aku kan. Wah, lu suruh jadi model lu. Oh, nggak Aku mau. mau Oh, dia show, sudah syuting mau stripping. Dia Oke. syuting Ya tuh, nggak bisa dia sibuk mau stripping, nggak usah, nggak ada waktu. Dijaga mamahnya atau bundanya ya. Iya. Dijaga. Kita juga melihat bagaimana keakraban atau juga kekompakan keluarga dari Elma Tiana bersama dengan adik dan juga kakaknya saling menjaga satu sama lain. Iya. Nah, pada akhirnya begitulah fungsi keluarga untuk saling menjaga satu sama lain, menjadi safety net. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geger.